tertangkapnya sudah 2 kali mereka melakukan, baru tertangkap pas yang kedua ini. Barang bukti ini yang sudah kita amankan adalah sebanyak 11,65 gram bruto dibawa melalui truk yang bermuatan sayur-sayuran dan buah-buahan dari Jakarta. Dua pria asal Belitung harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah mencoba peruntungan dalam bisnis haram narkotika jenis sabu. Mereka adalah ISN dan TKS yang akhirnya ditangkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Belitung pada Kamis 9 Oktober 2025. Penangkapan berlangsung di kawasan Pelabuhan Pelindo, Tanjung Pandan. Dari tempat itu, keduanya diamankan bersama barang bukti sabu yang baru saja mereka bawa dari Jakarta. Bukan kali pertama, mereka ternyata sudah sempat berhasil mengedarkan sabu beberapa hari sebelumnya. Kasatres Narkoba Polres Belitung, AKP Martuani Manik, menjelaskan bahwa upaya kedua tersangka ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya sukses menjual sabu pada 1 Oktober lalu. Namun kali ini langkah mereka terhenti setelah kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai rencana pengiriman narkotika ke Belitung. Belitung sendiri merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan akses laut yang kerap dimanfaatkan untuk keluar masuknya barang ilegal. Pelabuhan Pelindo Tanjung Pandan menjadi salah satu jalur utama transportasi logistik dari dan ke Jakarta. Kondisi inilah yang dimanfaatkan kedua tersangka untuk menyelundupkan sabu dengan menyamar sebagai pengangkut buah dan sayuran. Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, petugas Satres Narkoba Polres Belitung langsung bergerak cepat menuju pelabuhan. Target pertama yang diamankan adalah TKS. Ia sempat mencoba mengelabui polisi dengan berpindah mobil, namun akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil interogasi awal, polisi kemudian berhasil menangkap ISN yang merupakan seorang sopir truk ekspedisi. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan dengan cara unik. Plastik berisi sabu digantungkan di antara kepala truk dan bak bagian belakang. Ketika dibuka, ternyata benar berisi sabu dengan berat total 11,65 gram bruto. Dari pemeriksaan lanjutan diketahui bahwa kedua tersangka membeli sabu tersebut di Jakarta dengan cara patungan. Mereka mengeluarkan uang 10 juta rupiah dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan hingga 8 juta rupiah jika sabu tersebut berhasil diedarkan. Cara kerja mereka terbilang rapi, tidak ada kaki tangan atau jaringan lain yang terlibat. Setelah dikemas, sabu itu cukup diletakkan di lokasi yang sudah disepakati. Kemudian difoto dan dikirim kepada pembeli melalui pesan. Transaksi pun berlangsung tanpa tatap muka langsung. Namun keberhasilan pertama membuat mereka terlena. Pada upaya kedua, justru langkah mereka terendus aparat. Informasi masyarakat yang cepat ditindaklanjuti membuat rencana pengiriman sabu kali ini gagal total. Kasatres Narkoba AKP Martuani Manik menegaskan pihaknya terus berupaya mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di wilayah Belitung. Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang mau memberikan informasi kepada kepolisian. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan dan keluarga. Apalagi upaya mengedarkan barang haram ini seringkali berujung pada hukuman berat, termasuk penjara dalam waktu lama. Kini ISN dan TKS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Belitung, upaya ini menjadi bukti bahwa sinergi antara masyarakat dan aparat hukum sangat penting dalam memerangi narkoba. Meski jaringan pengedar terus beradaptasi dengan berbagai modus, ketegasan aparat dan kewaspadaan warga tetap menjadi kunci utama. Perjalanan dua pria ini mungkin berakhir di balik jeruji besi, namun menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa setiap keuntungan instan dari kejahatan pasti berujung pada kerugian yang jauh lebih besar. Dari Pelabuhan Pelindo Tanjung Pandan, kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman narkotika.
karena satu langkah salah bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati rekan-rekan media, rekan-rekan penyidik dan Pak KBO. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, sekitar jam 9.30 kita press release penangkapan dari Satres Narkoba mengenai penyalahgunaan tentang narkotika. Atas izin daripada Pak Kapolres Belitung, kami akan menyampaikan press release dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Polres Wilayah Hukum Polres Belitung, khususnya Tanjung Pandan. Sesuai dengan laporan polisi LPA 36 bulan 10 tahun 2005 bahwa Satres Narkoba atas laporan masyarakat kita telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing berinisial ISN, yang kedua TKS. Kemudian perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penangkapan ini adalah penangkapan yang kedua setelah yang bersangkutan telah berhasil masuk ke Belitung 1 kali. Jadi bukan penangkapan kedua, maksud saya tertangkapnya sudah 2 kali mereka melakukan, baru tertangkap pas yang kedua ini. Kemudian kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 sekira pukul jam 9.00 WIB kami tangkap di pelabuhan di Pelabuhan Pelindo, Tanjung Pandan. Kemudian barang bukti ini yang sudah kita amankan adalah sebanyak 11,65 gram buto kotor. Dan menurut pengakuan tersangka bahwa barang ini dibeli di salah satu tempat di Jakarta, kemudian dibawa melalui truk yang bermuatan sayur-sayuran dan buah-buahan dari Jakarta untuk dibawa menyeberang melalui kapal Sawita, kapal Sawita tujuan Tanjung Pandan. Kemudian setelah di pelabuhan, mau menuju pelabuhan, salah satu tersangka keluar dari mobil truk yang ditumpangi dan menumpangi truk yang lain untuk mengelabui petugas. Namun ketika yang bersangkutan keluar dengan menggunakan truk lain, berhasil kita amankan dan kemudian menunjukkan barang buktinya di salah satu truk yang bermuatan sayur. Nah, dan diselipkan di antara kepala truk dan bak yang digantungkan di tengah-tengah. Setelah kita bongkar plastik yang digantungkan di tengah-tengah antara kepala dan bak truk, ditemukan seperti yang kita lihat di depan seberat 11,65 gram sabu-sabu. Yang bersangkutan juga sudah, saya ulangi lagi, yang bersangkutan sudah 2 kali dan tertangkap pada penangkapan yang kedua. Pengiriman yang kedua. Kemudian perlu kami jelaskan juga bahwa yang bersangkutan kami persangkakan dengan pasal 114 Junto 132, 115 Junto 132, 115 Junto 132, terus 115 Junto 132, 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 115
114, 119, 112, Junto 132, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.